Jadi misalkan anak itu alim dalam dunia saja, pinter dalam dunia saja, bisnisnya saja, kalau kita meninggal, anak ini untuk mengirim dunianya ke akhirat kita bagaimana, kan kita nggak bisa. Kan? Beda universe. Ini universe, anak akhirat first kan sudah beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast dakwah ini bersama Gus Fahdi. Bagaimana Gus kabarnya Gus? Alhamdulillah. Amin. Panjenengan pripun? Alhamdulillah sehat-sehat Gus. Alhamdulillah pangasun. Ini habis puasa kelihatannya mulai pembalasan makanannya ini. Setelah kita menahan seharusnya mulai lebih bisa menahan diri seharusnya. Harusnya bisa menahan diri. Tapi makomnya belum sampai situ insyaallah. Kira-kira puasa kemarin gimana Gus? Ada bekasnya nggak? Membekas apa? Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa membekas sampai nanti kita bertemu puasa lagi akan membekas supaya bisa lebih menahan diri dari perkara-perkara yang diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan biasanya kalau orang-orang awam itu habis puasa begitu Lebaran semua dimakan. Balas dendam. Bahkan di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dijelaskan di zaman beliau itu mengarang itu malah kebalikan. Jadi ketika hari-hari biasa makanannya orang-orang itu cuman biasa saja. Tapi ketika hari puasa itu malah macam-macam makanan itu ada. Entah ketika buka ada kolaknya, ada apa. Itu diterangkan di dalam kitab. Berarti kebalikannya ini. Penyakit sudah zaman dahulu kayaknya itu. Jadi kebalikannya kalau sekarang ini. Kalau sekarang Lebaran tuh makanannya banyak-banyak. Ya, yang lebih parah lagi ketika puasa bulan Ramadan makanannya juga banyak, Lebaran juga tambah banyak, itu tambah banyak lagi. Ya. Ini mengenai gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Gimana dakwanya di Wonogiri? Alhamdulillah baik Gus. Luar biasa di Wonogiri atau di daerah-daerah itu setelah saya ke sana ternyata masih banyak Gus yang membutuhkan pencerahan agama, masih banyak orang-orang awam. Bahkan cara berwudu kadang juga belum bisa. Masya Allah. Nih Gus, ini yang perlu disikapi. Apalagi sebentar lagi kan ajaran baru ini. Ajaran baru banyak anak-anak yang mau mencari sekolah, daftar sekolah. Kadang ada juga dari orang tuanya yang bingung mau menyekolahkan anaknya kemana. Ada juga dari anak yang bingung ini Gus. Nah ini bagaimana Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari yang saya dengar dari guru-guru saya atau masyayikh, ustadz saya, bahwasanya ketika kita ingin belajar ilmu agama, yakni mengambil ilmu agama dari orang yang mempunyai sanad. Apa itu orang yang mempunyai sanad? Sanad itu dikatakan mata rantai lah, kita katakan mata rantai. Jadi gampangannya itu seorang ustadz, seorang guru itu tidak bisa memahami Quran dan hadis sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan sakarepe lah, nggak bisa seperti itu. Makanya khususnya di pondok pesantren, di madrasah dan sebagainya, itu beliau-beliau bisa memahami Quran dan hadis seperti itu tidak lain dan tidak bukan karena warisan atau ilmu yang didapat dari guru-gurunya. Ya ini dinamakan sanad. Dikatakan para ulama al-isnadu minaddin. Al-isnadu minaddin, yakni isnad itu bagian dari agama. Karena kalau kita tidak punya sanad, seakan-akan kita nanti berbicara agama seenak saja. Ini bahayanya seperti itu. Kalau seenak saja nanti kalau terlalu pakem menjadi radikal, terlalu lebar menjadi liberal, kan ini sangat membahayakan. Makanya di situ paling tidak kita harus mengambil ilmu, mondok lah katakan, itu memilih pondok pesantren yang mana gurunya itu mempunyai sanad sampai kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi harus lebih hati-hati lagi kalau kita mau memondokkan anak kita. Misalkan panjenengan contoh saja, panjenengan mau membeli HP. Membeli HP, kira-kira maukah Anda membeli HP di pinggir jalan
yang tidak tahu ini asal muala Di pinggir trotoar lagi gitu ya. Nanti khawatirnya tertipu, nanti khawatirnya ternyata ini palsu dan sebagainya. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Makanya pasti orang akan memikirkan saya mau beli HP yang memang betul-betul ini asli yang tidak merugikan yang saya. orisinil juga biasanya. Itu masalah masalah dunia, apalagi masalah agama yang hubungannya nanti sampai akhirat. Jadi jangan sampai kita bermain-main lah dalam hal urusan seperti ini. Ya, apalagi sekarang tuh banyak sekali pondok-pondok pesantren atau sekolah yang berkedok pesantren. Nah itu juga PR kita bersama itu. Kita juga ini ya. Jadi seakan-akan pesantren besar dan sebagainya, tetapi di dalamnya gurunya itu MP3. Gurunya itu tidak juga ada ya Allah. Tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Alhamdulillah itu bahaya sekali. Ya. Dan yang lebih penting kita pelajari supaya kita semangat mengkaji ilmu agama, Al-Quran dan hadis melalui para ulama, yakni ketika kita belajar ilmu agama melalui ulama, itu kita akan lebih merasakan Islam itu ternyata indah. Islam itu ternyata rahmatan lil alamin, betul-betul tampak dari beliau-beliau. Tetapi kalau kita belajar ilmu agama hanya mengandalkan kita sendiri, cuman terjemahan dan hadis terjemahan, Quran terjemahan, mohon maaf, akhirnya yang tertimbul dalam diri kita kebencian kepada orang-orang yang semestinya itu tidak kita timbulkan. Apalagi kadang-kadang kita membaca terjemah aja masih bingung. Bingung. Baca terjemah aja nggak paham. Iya. Makanya orang kalau cinta agama Islam, cinta kepada Allah dan Rasulnya, otomatis ingin memahami Al-Quran. Dan kalau keterbatasan kita untuk memahami Al-Quran, ya dekatilah para ulama supaya kita lebih dekat kepada Al-Quran. Oh ya. Apalagi sekarang ini juga banyak sekali kadang-kadang ustadz atau yang lainnya. Nah, ini bagaimana Gus cara memilih ustadz atau kiai untuk sebagai figur kita ke depannya agar tidak tertipu lagi gitu. Kita paling tidak itu sebagai orang awam atau sebagai orang yang belum mengetahui sejatinya agama Islam, paling tidak kita mengenali dasar-dasar ilmu agama dulu. Paling tidak kita pernah belajar lah. Jadi seorang kalau sudah mondok atau sudah pernah belajar itu sudah mudah mengetahui seperti itu. Jadi misalkan kan sudah ada bekal kan, sudah ada filter. Jadi orang kalau masih awam terus mondok akhirnya mengenal ilmu agama, akhirnya kenal ini, pendapat ini dan sebagainya. Akhirnya mengetahui orang ini ustadz sungguhan atau ustadz tidak sungguhan itu mudah. Karena kok seperti ini dan sebagainya. Dan ini. Jadi lebih baik kita mondok atau paham dasar-dasar ilmu agama dahulu supaya nanti kita lebih bisa terjaga daripada fitnah-fitnah seperti itu. Nah, tapi kalau Habib Jamal Bagil pernah dawuh, beliau berkata, ikutilah ustadz atau kiai atau guru orang lebih. Beliau dawuh begini, yang ketika kau mengaji kepada beliau, ketika keluar dari majelis tersebut, kamu lebih cinta kepada saudaramu, kamu lebih damai kepada sesama, kamu lebih bisa menghormati orang lain, kamu lebih bisa menghusnudzon kepada orang lain. Itu berarti kiai atau ustadz yang benar. Kata Habib Jamal seperti itu. Betul-betul sekali. Maksudnya memang cerminan agama Islam, cerminan orang Islam ya demikian. Kan Islam kan al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seseorang dikatakan muslim yakni orang Islam lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi ya harus cerminkan seperti itu. Harus bisa mencerminkan kebaikan. Iya, betul. Soalnya sekarang banyak kadang kedoknya ustadz, pakaiannya juga bagus. Namun apa yang disampaikan kadang juga meresahkan. Betul sekali. Bahkan ada kata-kata lucu, Gimana? Jangan kamu mengaji kepada orang yang asal bersorban. Kan karena apa? Karena orang bersorban itu tidak selamanya bisa ngaji. Contohnya siapa? Piccolo. Itu ya. Itu kan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tertipu dengan fisik. Kita tertipu dengan tampilan-tampilan dohir. Seakan-akan seperti ternyata kita juga harus hati-hati.
Karena zaman sekarang investasi bodong itu banyak. Sekarang itu banyak yang tipu-tipu Gus. Tipu-tipu dunia, tipu-tipu. Apalagi Ustadz, kadang ketika lebaran aja kongguan isi rengginang. Itu investasi bodong itu. Ya kan kadang juga Merugikan, mengecewakan. kan banyak terjadi juga itu ya. Banyak. Adanya wadahnya itu kongguan ternyata isinya seperti rengginang. ini. Ini mungkin juga menggambarkan kehidupan di masyarakat ini ya. Mungkin Banyak bisa jadi, orang yang melihat dari luarnya saja Ya, betul, tanpa melihat dalamnya. Ya. Betul. Harus waspada, harus lebih teliti lagi. Terus lebih teliti lagi dalam mencari guru. Apalagi yang sekarang musimnya orang mencari sekolah, mencari pondok pesantren. Kalau tidak salah memilih suatu lembaga ya bisa celaka nantinya. Ya. Bahkan dikatakan orang kalau salah pergaulan Ya. itu masih lebih baik daripada salah memilih pengajian. Karena apa? Karena kalau salah pergaulan kan mungkin orang itu terjebak kan. Orang itu ketika sedang khilaf sebanyak salah, circle-nya salah, tapi dalam hati ada pemberontakan kan. Ini saya meskipun circle-nya atau pergaulannya itu salah dan sebagainya, dalam hati ini masih berontak. Ini saya dalam keadaan tidak baik. Masih ada berontak walaupun dalam melakukan maksiat. Tapi kalau orang salah pengajian sudah merasa ini terbaik, paling benar, tidak mau dinasihati dan sebagainya, seluruh raga jiwa itu langsung yakin kepada orang tadi, padahal salah. Kan membahayakan sekali kalau seperti Sudah merasuk itu ya. sudah merasuk Apa yang disampaikan orang lain lebih baik dari orang lain. Itu bahaya sekali kalau seperti itu. Iya. Berarti lebih baik salah dalam pergaulan tadi ya, karena namanya manusia itu kan memiliki hati nurani. Betul sekali. Biasanya kalau memiliki hati nurani, menggunakan hati nurani itu tidak akan mau melakukan perkara yang bertentangan dengan hati nuraninya. Biasanya Walaupun masih maksiat tapi dari hatinya masih berontak ingin ini nggak baik dah seperti itu kan. ini tidak baik ini. Daripada ketika kita salah mengambil pengajian, karena yang masuk dalam diri kita itu ya perkara-perkara yang kurang benar tadi. Betul sekali. Ya sekarang banyak pertanyaan juga dari masyarakat, kadang bingung, orang tua juga bingung. Ini anak saya mau ke pondok pesantren atau ke sekolah umum atau formal yang khusus membahas tentang keduniaan saja. Kadang juga menjadi dilema bagi para wali santri juga ini Gus. Ini bagaimana Gus menyikapi hal-hal semacam ini? Kalau kita boleh berpikir lah. Silahkan anak panjenengan ini mau disekolahkan ke umum formal, silahkan, nggak masalah. Tapi itu kan kalau kita pikir masalah dunia, memang kita hidup di dunia kan. Penting kita bersekolah untuk mendalami bisnis misalkan supaya maju dan sebagainya. Tapi kita jangan sampai meninggalkan ujung kita, akhir kita itu ujung-ujungnya nanti di akhirat. Jadi jangan sampai kita beranggapan akhirat itu nggak penting, yang penting kita dunia dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kita juga nggak bisa menafikan formal itu remeh dan sebagainya. Kita juga butuh dunia. Jadi kalau bisa itu seimbang, harus seimbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi ya sebisa mungkin lah, jangan sampai kita meninggalkan anak ini diarahkan anak ini kepada menafikan untuk pondok pesantren. Karena kalau kita pikir sebagai orang tua, kalau anak kita tidak diajari ilmu agama dengan baik, nanti khawatirnya ketika kita sudah meninggal, anak kita ini tidak mau mendoakan. Dan anak ini tidak paham cara berakhlakul karimah, cara berbaik kepada orang lain, cara menyapa sahabatnya dan sebagainya. Tidak tahu caranya. Akhirnya kita sebagai orang tua kalau sudah meninggal, siapa yang diharapkan lagi? Tidak ada yang diharapkan. Ya seperti itu. Khawatirnya seperti itu. Montok ziarah paling cuman duduk merenung. Dikocori kuburannya. Disiram air. Jadi kita jadikan anak itu menjadi investasi akhirat. Menjadi investasi akhirat supaya nanti ketika kita meninggal, anak itu tetap menjadi orang baik. Dan kata Gus Bah, malah anak itu walaupun tidak mendoakan kepada orang tua tapi berbuat baik, berakhlakul karimah, menjadi soleh, itu mendapat ganjaran atau pahala bagi orang tuanya. Bisa nyambung ke orang tuanya. Investasi akhirat itu juga dipikirkan. Jadi misalkan anak itu alim dalam dunia saja, pinter dalam dunia saja, bisnisnya saja, kalau kita meninggal, anak ini
untuk mengirim dunianya ke akhirat kita bagaimana, kan kita nggak bisa. kan? Beda universe. Ini universe, karena akhirat first kan sudah beda. Iya, beda universe sama akhirat first. Seperti itu. Jadi kedua-duanya ini harus bisa Harus berjalan. berseimbangan kalau bisa lah, Harus ya. bisa seimbang Iya, kalau bisa bisa ini ya. seimbang. Ya, kan sekarang juga banyak sekali semacam itu. Kadang juga dilema bagi santri ketika mau mondok ke pesantren itu. Iya. Nantinya bagaimana kalau mondok? Kan juga banyak itu. Kadang juga ada cemoohan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya. Atau banyak tantangan-tantangan bagi santri yang mau berangkat ke pondok. Mungkin ada tips-tips bagi santri-santri baru nih, Gus, yang mau mondok. Paling tidak mungkin lah ada beberapa orang itu kalau mau mondok, itu biasanya tidak mau mondok karena belum ikhlas, dipaksa orang tua, terus niatnya masih belum murni, belum bersih lah, niatnya masih amburadul, pokoknya niat sama orang tuanya dipaksa dan sebagainya, akhirnya mondok dalam keadaan terpaksa. Mondok ke dalam keadaan terpaksa. Orang seperti ini jangan kita cemooh, jangan kita rendahkan. Kamu ini mondok karena terpaksa, gak barokah, kamu ini gak ikhlas. Jangan seperti itu. Karena biasanya orang kalau terpaksa seperti itu dan sebagainya, terbiasa nanti akan menjadi kebiasaan, akhirnya nanti bisa menikmati suasana pondok. Kan biasanya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Jadi orang pertama itu ini dipaksa, akhirnya nanti bisa kebiasaan, akhirnya nanti menikmati suasana pondok. Dan bagi orang-orang yang minder mondok dan sebagainya, menurut saya orang santri zaman sekarang ini dibanding santri zaman dahulu itu masih minder santri zaman dahulu. Kok bisa, Gus? Karena kan santri zaman dahulu kan tertutup, umul, nggak kelihatan, jadul, tidak mengikuti zaman dan sebagainya. Berbalik santri zaman sekarang, banyak orang bangga dengan santri zaman now seperti santri itu. Zaman now. Jadi lebih pede untuk mengatakan dirinya santri itu lebih mudah di zaman sekarang daripada zaman dahulu. Betul. Apalagi sekarang santri sudah diakui ya. Sudah diakui. Sampai ada hari santri nasional dan seterusnya itu ya. Jadi seharusnya bagi seorang santri, menurut saya, bagi seorang santri ini berbicara masalah agama itu sangat tidak boleh minder kepada orang lain. Karena di dunia santri itu kan banyak sekali kitab-kitab kuning, banyak sekali tulisan-tulisan ulama. Dan itu tidak didapatkan orang-orang yang non santri. Dan kita kan misalkan mengenal hadis ini mengatakan demikian, ternyata itu ada tafsiran atau pengertian ulama-ulama dan sebagainya. Itu kan kedalaman agama yang luar biasa menurut saya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan Quran dan hadis saja langsung paham, tidak bisa. Makanya jangan sampai kita menjadi santri terus minder dengan orang yang berbicara masalah agama. Seorang santri harus lebih layak untuk berbicara masalah agama. Karena kan mondok berapa tahun, 9 tahun, ngaji terus, ada khilaf sudah biasa. Kan biasanya santri itu kalau ada perdebatan khilaf dan sebagainya itu tidak terlalu seperti ini tidak terlalu gumunan. Tidak terlalu gumunan. Karena apa? Sudah terbiasa. Berarti di dalam kitab Mahali contohnya. Yang pertama pendapat ini haram seperti ini. Ada kali mengucapkan tidak apa-apa. Loh seperti itu sudah biasa. Sudah biasa ya di pondok pesantren sudah biasa. Maksudnya pendapat-pendapat ulama melihat perbedaan itu sudah terbiasa. Makanya santri itu tidak terlalu gumunan. Jadi santri harus jangan sampai gumunan ya. Betul sekali. Jadi santri aja gumunan. Contoh lagi kan santri kan juga terkumpul dari berbagai macam-macam daerah kan. Ada daerah Cirebon, Tegal Gubuk, Bandung dan sebagainya. Dan mungkin keanehan-keanehan itu akan muncul. Kok seperti ini di daerah kamu? Kok seperti ini di daerah kamu? Kan seperti itu. Makanya ketika pulang melihat keanekaragaman dunia itu ya biasa-biasa saja. Itu barokahnya santri seperti itu. Apalagi di pondok pesantren yang besar itu kan seperti miniatur Nusantara. Luar biasa, betul. Bermacam-macam Indonesia kecil lah. Suku budaya. Betul. Banyak sekali ya, beragam, beraneka ragam budaya dan juga sukunya itu ya. Betul. Ya ini terakhir Gus, ini mungkin buat penyemangat bagi orang tua yang memondokkan anak-anaknya. Kan kadang-kadang banyak orang tua yang
begitu pisah sama anaknya ini belum rela. Nah, ini juga banyak sekali mau mondokkan anak, wah jauh sekali. Ini bagaimana? Kadang kurang tega dan lain sebagainya. Itu bagaimana Gus? Kalau menurut saya mengingat dawuh dari Mbah Yazam, Kiai Haji Ahmad Hasan Syukri Zamzami, beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqarah itu. Beliau pernah dawuh, orang tua yang memondokkan anaknya dan mengirim anaknya, insya Allah rezekinya barokah. Insya Allah rezekinya barokah. Jadi ini sebuah motivasi orang kalau menghidupi santri itu sudah tidak ada ruginya. Misalkan secara dohir mungkin ada kerugian dan sebagainya, itu mungkin belum tidak dirasa lama-lama lah. Jadi bahkan alumni juga pernah merasakan. Jadi alumni ini itu 3 bersaudara kalau nggak salah, 3 bersaudara, dan yang satu ini anaknya cuma satu ini yang mondok, saudara-saudara yang lain itu tidak mondok. Padahal yang lain ini pembisnis semuanya. Dan yang satu ini itu memondokkan anaknya, memondokkan dan mengirim uang pada anaknya untuk bekal di pondok. Ternyata yang rezekinya atau kekayaannya yang tertinggi itu yang memondokkan anaknya tadi. Malah yang memondokkan itu. Memondokkan tadi. Kalau dipikir-pikir kan sibuk dengan mengirim anak dan sebagainya. Tapi kan jelas kalau kita bahas masalah seperti ini, barokah itu tidak boleh kita membuat matematika sendiri. Matematika kita harus beda dengan matematika Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi orang tua ketika sudah memondokkan anaknya, mungkin ya wajarlah berpisah dengan anaknya. Berpisah jauh dengan anaknya, mungkin itu sakit atau kesepian dan sebagainya. Tapi orang tua harus meyakini bahwa perpisahan itu mungkin sementara. Dan ini juga baiknya itu juga untuk anak tadi itu. Jadi supaya anaknya itu fokus kepada tholabul ilmi, mondok dan sebagainya. Itu nanti juga faedahnya itu kembali kepada orang tuanya tadi. Faedahnya pada orang tuanya. Dan biasanya wali murid yang baik itu tidak membebankan masalah keluarganya atau masalah rumah kepada anak yang sedang mondok. Seperti itu. Jadi mohon maaf, anak sudah tenang di pondok, sudah fokus di pondok, tapi orang tuanya malah curhat. Ini gimana ini, masalah ini seperti ini. Akhirnya yang di pondok, pikirannya kan kemana-mana, rancau. Akhirnya tidak fokus dan sebagainya. Nah, orang tua yang baik, biasa wali murid yang baik, biasanya biar anak itu fokus di pondok pesantren, menimba ilmu kepada para masyayikh, orang tua fokus dengan pekerjaan rumahnya. Walaupun keadaannya bagaimanapun, tetap jangan ganggu anak yang sedang mondok. Ya itu orang tua yang sukses seperti itu. Bisa buat quotes hari ini. Quotes apa? Orang tua yang baik tadi. Wali murid atau wali santri yang baik. Itu juga saya terinspirasi dari dawuhnya Mbah Izam tadi. Mbah Izam itu pernah dawuh seperti itu. Kalau bisa awal mondokkan anak ketika di pondok pesantren selama 41 hari jangan disambang. Selama 41 hari jangan disambang. Jadi supaya mental itu terbentuk dulu. Supaya kerasan dulu dan sebagainya. Itu dawuh-dawuh para ulama seperti itu. Kadang juga berat nih Gus ya. Bisa dengan anak 41 hari. Ya berbeda-beda lah. Biasanya juga berat ini. Ya mungkin beda. Ya belum bisa merasakan. Enggak ketemu. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itulah. Amin. Kadang enggak ketemu seminggu saja sudah enggak karuan. Apalagi ini beda-beda. Enggak ketemunya 41 hari. Dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa jadi motivasi buat para teman-teman, para sahabat-sahabat dan para santri. Jangan ragu untuk mondok, dan juga bagi para wali santri jangan ragu ketika memondokkan anak. Insya Allah keberkahan dari Allah itu akan selalu ada atau selalu muncul. Barakah memondokkan anak atau membiayai orang yang sedang bertolabul ilmi. Betul. Ya, mungkin ada kata-kata terakhir motivasi Gus, ini motivasi buat kita semua lah. Ya, bisa buat santri agar mempeng dan lain sebagainya, atau orang tua agar ikhlas dalam memondokkan anaknya ini Gus. Mungkin pesan ini saya tujukan kepada para alumni lah. Para alumni. Para alumni pondok pesantren. Ya, untuk alumni saja. Alumni pondok pesantren
Ayolah jangan malas-malas kita untuk mengajak orang kepada kebaikan, mendakwahkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmunya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alumni ini jangan minder kepada orang yang di luar sana yang tidak pernah mondok. Jadi seorang alumni pondok pesantren harus merasa saya ini puluhan tahun mondok di pesantren, menimba ilmu agama dan punya ilmu, harus seperti itu. Walaupun ilmunya sedikit atau seberapa itu tetap amanah. Dawuh dari Simbah Yai Marzuki Dahlan, beliau pernah dawuh, sedikit atau banyaknya ilmu itu amanah, harus disampaikan. Jadi para alumni, para senior, mari kita jangan bosan-bosan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Mungkin menurut kita ilmu itu sepele, tidak penting, tapi belum tentu itu sepele menurut orang awam. Kita kan bayangannya seperti itu. Mohon maaf seperti ini. Misalkan contoh saja. Kita sudah alumni, Anda sudah alumni kan? Sudah alumni, sudah jadi mustaik, malah mau jadi mustaik ustadz. Terus teman-teman kita alumni itu mayoritas mengidolakan Gus Baha, betul? Gus Baha, Habib Lutfi, Gus Mus dan sebagainya. Lantas kita merasa ketika mendakwakan ilmu, kita ini tidak disupport oleh teman-teman kita. Tidak disupport teman-teman kita acuh dan sebagainya. Terus kita akhirnya malas berdakwah. Akhirnya minder. Percuma lah dakwah, nggak ada yang mensupport. Mindsetnya kita harus dirubah. Ya jelas teman-teman kita nggak mensupport karena apa? Beliau-beliau ini fan-nya, idolanya Gus Baha, Gus Mus, Habib Lutfi dan sebagainya. Ya jelas kita tidak kelihatan lah. Makanya kita jangan kalau alasan seperti itu akhirnya kita meninggalkan dakwah. Jangan seperti itu. Tapi kita niat dakwah mengajarkan ilmu karena kita didahulukan oleh para masyayikh, yakni menghadap dampar. Dan yang kita lihat itu jangan teman-teman kita, tapi orang-orang awam di luar sana. Itu yang kita fokuskan. Banyak orang yang kata tadi panjenengan, banyak yang belum bisa sholat, wudhu saja belum bisa. Itu kan PR kita kan. Nah ini marilah para alumni jangan sampai minimal di sosial media, jangan letih-letih menyebarkan ilmu agama. Jangan letih-letih untuk menyebarkan kebaikan, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi tujuan kita ini ke orang awam. Ya mungkin saja orang awam itu juga termasuk saudara kita kan, tetangga kita. Contoh sajalah kita mindsetnya seperti ini. Kalau kita sudah pernah menimba ilmu di pondok pesantren dan sebagainya, terus ketika sudah pulang kita aktif menyebarkan ilmu, entah itu ilmu yang kita anggap besar atau kecil, terlepas itu semuanya kita menyebarkan ilmu. Dan kalau kita aktif menyebarkan ilmu, otomatis saudara-saudara kita yang menjadi teman kita itu kan akhirnya tersirat oleh ilmu tersebut kan. Yang tidak pernah mondok, yang tidak pernah kenal ilmu agama, barokah kita menyebarkan ilmu, melihat berteman dengan kita, yang kita aktif menyebarkan ilmu, akhirnya mendapatkan ilmu tersebut padahal tidak pernah mondok. Mindsetnya harus seperti itu. Jadi jangan sampai mindset kita percumalah berdakwah, subscriber sedikit, follower sedikit dan sebagainya, akhirnya malas. Ini cobanya seperti itu. Jangan jauh-jauh lah. Pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Abdul Karim, jangankan follower, subscriber, beliau itu haternya banyak. Ketika pertama dakwah di Lirboyo, kanan kiri beliau tidak ada yang membantu beliau. Tidak ada membantu beliau. Bahkan memusuhinya itu dalam dunia gaib juga memusuhi. Perjuangannya seperti itu. Tapi beliau tetap istiqomah, tetap sabar, tetap mendoakan kebaikan. Akhirnya kita lihat seperti ini, barokahnya luar biasa. Kadang-kadang kita kena coba sedikit langsung mutung. Wah berarti saya gagal ini. Padahal masih dicoba sedikit saja sudah mutung. Sudah kecewa dan sebagainya. Dan ini pesan buat kita semuanya. Maka jangan sampai kita letih-letih untuk mengajak kebaikan. Untuk mendoakan kepada orang lain, untuk menyebarkan ilmu agama. Walaupun mungkin kita anggap itu sepele, makanya jangan sampai kita letih untuk menyebarkan kebaikan. Khususnya para alumni. Di luar sana itu banyak orang yang
tidak pernah mondok tapi semangat untuk menyebarkan kebaikan. Loh, ini yang alumni yang sudah puluhan tahun mondok masa kalah seperti itu. Ya harusnya yang lebih layak berbicara ya agama ya alumni tadi kan. Ya, itu harus kita pikir mindsetnya harus kita rubah seperti itu. Dirubah. Iya seperti itu. Oke, baik. Nah, pada teman-teman, demikian sesi kita pada kali ini. Jangan lupa ikuti terus podcast dakwah dari Gus Fahdi. Sekian, terima kasih. Ojo lali ikuti terus channel podcast dakwah.